Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan konfirmasi entry dan setting time frame terbaik untuk trading. Kami harapkan Anda jangan mempercepat dan melewatkan video ini, karena kami akan membahas cara menentukan konfirmasi entry dan setting time frame terbaik untuk trading ini secara detail dan mendalam. Menurut saya, jika kita bicara tentang trading, maka hampir sama saja seperti kita berbicara mengenai masa lalu, di mana kita dapat memperkirakan pergerakan harga berdasarkan ceritanya di masa lalu. Jadi, secara tidak langsung, Anda dapat melihat cerita masa lalu untuk memutuskan titik entry yang terbaik. Dan masih menurut saya, selain membaca pergerakan harga pada rentang waktu yang sebelumnya, maka akan lebih baik jika Anda menemukan minimal 2 alasan mengapa Anda harus melakukan entry pada titik tersebut. Dan ilmu utama dalam trading adalah tahu kapan melakukan entry dan tahu kapan harus melakukan exit, yang tentunya harus dilengkapi dengan alasan yang jelas. Jika Anda adalah seorang trader yang sudah expert atau minimal advance dalam trading, tentu Anda tidak akan mengalami kesulitan ketika harus trading dengan multi time frame. Namun, bayangkan jika seorang pemula harus trading dengan multi time frame. Percayalah kawan, itu tidak akan semudah mengatakannya. Sebagai contoh, mari kita lihat chart pada periur JPY berikut ini. Kita akan membahas chart ini pada 3 time frame yang berbeda, yaitu H4, H1, dan M15. Jika kita melihat pada time frame 4 jam, tentu kita akan sedikit kesulitan menemukan entry pada chart seperti ini. Jikapun kita memaksakan entry, maka kita akan mendapatkan beberapa posisi saja. Setidaknya dengan minimal 2 alasan, maka kita akan mendapatkan 4 posisi entry. Namun dengan jarak SL dan TP yang tidak seimbang, maka ini menjadi kurang signifikan. Kemudian mari kita perkecil chart menjadi time frame 1 jam. Pada time frame 1 jam ini, kita mendapatkan setidaknya 8 titik entry potensial dengan menggunakan minimal 2 alasan untuk entry. Yang pertama, pada entry pertama kita akan mendapatkan informasi bahwa ada potensi pembalikan arah yang ditandai dengan doji yang mengalami penolakan harga pada support. Selanjutnya terdapat candlestick bullish engulfing setelah candlestick doji tersebut. Pada posisi entry kedua, kita mendapatkan informasi entry yang ditandai dengan engulfing candlestick sebelumnya yang menandakan terdapat area support baru. Setelah itu terdapat candlestick spinning top yang diikuti dengan engulfing hammer, dan itulah alasan entry pada titik kedua. Pada titik entry ketiga, terdapat 2 kali penolakan harga pada support dan ditandai dengan adanya pin bar bullish. Pada titik entry keempat, Anda harus mendapatkan konfirmasi tambahan dalam bentuk indikator untuk memutuskan ini. Karena sekalipun telah terbentuk formasi bearish engulfing, namun engulfing yang terbentuk masih harus melakukan breakout pada support. Atau Anda dapat melakukan entry setelah candlestick melakukan breakout pada support. Pada titik entry kelima, di sana terdapat pola candlestick tweezer bottom yang tertahan pada area support. Kemudian dikonfirmasi dengan pola candlestick bullish engulfing, dan inilah konfirmasi yang kita lakukan untuk melakukan entry. Pada entry ke-6, terdapat pola candlestick tweezer top dan dikonfirmasi dengan penolakan harga pada titik resisten. Pada entry ke-7, terdapat pin bar dan disusul oleh candlestick bullish engulfing. Dan inilah alasan kita melakukan entry pada titik ini. Pada entry ke-8, ditandai dengan adanya formasi candlestick kecil-kecil yang menandakan kekuatan seller sudah melemah dan disusul dengan pola candlestick Marubozu. Dan inilah alasan kita untuk melakukan entry pada titik ini. Sebagai catatan, jika kita perhatikan bahwa titik entry ke-6 sebenarnya terdapat pola drop base drop, yang mana ini adalah pola supply yang gagal. Kemudian, jika kita perhatikan bahwa pada titik entry ke-7 terdapat pola rally base rally, dan walaupun formasi demand dalam formasi ini terhitung berhasil, namun kita tidak dapat melakukan entry pada posisi ini jika kita menggunakan area premium entry. Mari kita perkecil lagi chart ini menggunakan time frame 15 menit atau M15. Jika kita menggunakan time frame kecil di bawah 1 jam, maka ada baiknya jika kita menggunakan minimal 3 konfirmasi sebelum melakukan entry. Ada beberapa contoh konfirmasi entry yang biasa saya gunakan, di antaranya adalah supply and demand sesuai dengan time frame,
dipadukan dengan support resisten, kemudian pola candlestick dan pola chart pattern, beserta dengan indikator teknikal. Sebelum kita melakukan trading pada M15, maka ada baiknya kita membuat marking support resisten pada time frame yang besar. Namun pada contoh ini kita akan menggunakan time frame H1. Setelah kita selesai membuat marking pada H1, maka kita akan langsung masuk kembali ke time frame M15. Kita dapat merapikan garis support resisten pada titik terbawah dari candlestick. Hal ini agar kita mendapatkan area terbawah sekaligus meminimalisir likuiditas market. Setelah itu, kita dapat menunggu reaksi dari candlestick terhadap area support dan resisten ini. Dan setelah kita analisa secara singkat, maka kita akan mendapatkan 8 titik potensial entry dengan menggunakan time frame 15 menit ini. Sebagai catatan, ini adalah time frame yang sama seperti pada time frame H1 dan H4 tadi. Berikut ini adalah hasil analisa yang akan kita dapatkan. Secara rangkuman, bahwa pada nomor 1, 4, 5, 7, dan 9, kita mendapatkan informasi bahwa candlestick tertahan pada area support dan sudah terbentuk bullish engulfing dan indikator sinyal RSI juga mengarah ke atas dan melewati level 30. Kemudian, pada sel nomor 2, 3, 6, kita mendapatkan informasi bahwa candlestick tertahan di area resisten dan sudah terbentuk bearish engulfing dan indikator sinyal RSI juga sudah mengarah ke bawah dan melewati level 70. Namun, jika kita lihat lebih detail lagi, maka ada 4 posisi lagi yang mungkin dapat kita manfaatkan pada chart ini. Pada titik A, kita dapat melakukan entry dengan alasan bahwa pada barisan chart sebelumnya yang ditandai kotak warna hijau, terdapat formasi rally base rally. Kemudian setelah itu candlestick tertahan pada base dan membentuk bullish engulfing dan RSI juga sudah mengarah ke atas. Kemudian pada titik B, kita juga dapat melakukan entry karena terdapat harga yang ditahan oleh support dan candlestick juga sudah membentuk bullish engulfing serta RSI juga sudah mengarah ke atas. Dan pada titik C, jika kita perhatikan itu adalah pola triple top, yang walaupun dalam time frame kecil, namun terdapat beberapa konfirmasi pada titik tersebut. Di antaranya adalah breakout support serta breakout neckline dari pola triple top, dan pola candlestick bearish engulfing. Pada titik D, juga terdapat konfirmasi dari fake out resisten dan terdapat lower high beserta terjadi breakout candlestick bearish. Kesimpulan, sebenarnya kita dapat melakukan entry buy atau entry sell pada time frame berapa saja. Yang penting, kita tahu bagaimana cara menemukan alasan untuk melakukan entry. Yang kedua, semakin kecil time frame, maka akan semakin banyak pula teknik konfirmasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelajari prinsip dasar pola candlestick. Yang keempat, pelajari prinsip dasar pola chart pattern. Dan untuk video pola candlestick dan pola chart pattern dapat Anda temukan di sudut kanan atas. Jika Anda menggunakan metode support resisten, maka untuk stop loss dapat Anda tempatkan di low candlestick. Sedangkan untuk take profit dapat Anda tempatkan pada titik support atau resisten tergantung Anda sedang buy atau sell. Demikian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan kita semua. Salam, Trader Misterius.